Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bersama tentang mendengar aktif dan empati. Nah, kita nanti akan lihat apakah kita sudah termasuk bisa mendengar aktif dan kita juga sudah termasuk ke dalam orang yang ketika mendengarkan orang berbicara itu kita sudah menerapkan empati kita. Ya. Keterampilan komunikasi interpersonal. Ya. Komunikasi interpersonal itu ada dua. Semua manusia insya Allah sudah melakukan komunikasi ini. Apa saja komunikasi? Komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Ya. Komunikasi verbal. Nah, nanti apa sih komunikasi non-verbal? Kita akan simpulkan di belakang ya. 3 ciri utama komunikasi verbal dan non-verbal. Lambang-lambang non-verbal digunakan paling awal sejak kita lahir di dunia. Ketika kita lahir di dunia, orang belum bisa berkomunikasi secara lisan, mereka banyak menggunakan komunikasi non-verbal. Ya, mungkin ini masih bisa kita temui ketika ada di pedalaman-pedalaman tertentu di mana mereka lebih sering menggunakan komunikasi non-verbal daripada komunikasi verbal. Ya, karena komunikasi verbal ini sering tumbuh mengikuti kita juga berdasarkan pengetahuan kita dan kedewasaan kita. Tuh. Waktu kecil mungkin kita minta sesuatu itu bisa nangis, itu bisa udah menjadi salah satu komunikasi nonverbal. Kita cuma nangis doang ya, atau pukul-pukul sesuatu itu sudah bisa jadi komunikasi nonverbal kalau kita sedang meminta sesuatu atau merengek ataupun kita sedang kesal ataupun marah. Komunikasi verbal kurang universal dibandingkan dengan komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal itu mau kita di Indonesia, mau kita di mana, tidak akan jauh berbeda. Ya, tidak akan jauh berbeda. Bahkan mungkin akan sama persis ya. Sama persis. Misalnya kita melambaikan tangan, mungkin melambangkan kita perpisahan. Di Indonesia ya, melambaikan tangan ya seperti itu, dimanapun seperti itu. Makanya lebih kalau verbal kurang universal dibandingkan dengan komunikasi non-verbal. Ya. Komunikasi verbal merupakan aktivitas yang lebih intelektual dibandingkan dengan bahasa non-verbal. Ya, yang tadi saya bilang, bahkan ada di beberapa yang masih mungkin di pedalaman, di mana komunikasi non-verbal itu lebih banyak digunakan daripada non-verbal. Nah, namun keunggulan salah satu dari komunikasi verbal itu memang lebih intelektual. Apalagi komunikasi verbal itu banyak sekali. Kalau kita di Indonesia mungkin hanya bisa pakai satu bahasa, tapi coba orang-orang yang bisa berkomunikasi verbal lebih daripada 1, 2, 3 bahasa. Bahkan ada orang yang menguasai banyak bahasa. Seperti almarhum Gus Dur, mantan presiden kita, berapa bahasa yang beliau kuasai, ya? Banyak sekali bahasa yang beliau kuasai dengan keterbatasannya beliau. Sedangkan belum tentu kita yang dengan sempurna bisa menguasai banyak komunikasi verbal karena memang dipengaruhi oleh tingkat intelektual. Ya kayak kita misalnya belajar bahasa Inggris sekarang juga tidak segampang sebagian orang yang mungkin belajar bahasa Inggrisnya cepat gitu ya. Apalagi bahasa Jerman, bahasa lain-lain yang jauh lebih rumit gitu ya. Sekarang kita ke definisi. Tadi saya sampaikan, coba apa sih bedanya komunikasi verbal dan non-verbal? Kalau Anda tadi sudah sedikit menangkap penjelasan saya, harusnya cukup paham. Kayaknya kalau verbal itu kaitannya sama komunikasi deh. Sedangkan kalau non-verbal itu lebih ke arah lambang-lambang gitu ya. Komunikasi verbal, suatu bentuk komunikasi dengan menggunakan kata-kata. Jadi menggunakan kata-kata. Baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Ya. Jadi ketika seorang yang tidak bisa berbicara atau tunawicara, mereka berkomunikasi verbalnya bisa menggunakan tulisan. Kadangkala kita juga sebagai apoteker menggunakan tulisan menjadi salah satu bentuk komunikasi verbal. Untuk apa? Oper pindah jaga misalnya. Kalau nanti di rumah sakit ya,
Kalau misalnya menjadi bidan, perawat mungkin, atau apoteker mungkin, itu biasanya ada timbang terima. Ketika kita sudah berjaga, pasien ini sudah dikasih apa saja sih, atau pasien ini sudah diberikan terapi apa saja, itu harus dicatat, ditulis dalam register pasien masing-masing, dan itu akan dijadikan sebagai informasi yang diberikan kepada orang yang menangani kelanjutannya. Makanya komunikasi itu memang bisa dilakukan secara tertulis, ya, ataupun lisan. Sekarang komunikasi nonverbal, ya. Non berarti tidak, verbal tapi bermakna kata-kata. Sehingga komunikasi nonverbal dimaknai sebagai komunikasi tanpa kata-kata, ya. Adler dan Rodman ini membedakan antara vocal communication, yaitu tindak komunikasi yang menggunakan mulut, dan verbal komunikasi yang tidak komunikasi yang menggunakan kata-kata. Ya. Ada vocal communication, ada verbal communication. Kalau vocal communication pakai kata-kata, pakai mulut, ya. Kalau verbal communication ini tidak menggunakan kata-kata. Ya, jelas ya bedanya. Kalau verbal itu berarti bisa lisan, tulisan dalam rupa kata-kata. Kalau nonverbal itu lebih berupa bukan kata-kata tetapi menunjukkan makna kata-kata. Ketika kita ditanya misalnya, Anda paham tentang apa yang saya sampaikan? Anda mengangguk, itu tanda Anda memahami. Atau Anda menggelengkan kepala, Anda tanda tidak memahami atau belum memahami, ya. Atau misalkan Anda menyatakan bagus untuk seseorang hanya dengan memberikan jempol, ya, itu sudah menunjukkan kata-kata bahwa Anda memberikan apresiasi tentang apa yang disampaikan, gitu. Perbedaan, coba kita sedikit, ya, perbedaan antara verbal sama nonverbal. Komunikasi vokal, verbal bahasanya lisan, nonverbal nada suara, desain, ceritan, ya. Kemudian kalau bahasa tertulis, isyarat, gerakan, penampilan, ekspresi wajah. Itu kalau verbal itu bahasanya lisan, komunikasi juga bahasa tertulis, ya. Lisan bisa tertulis, itu untuk verbal, sedangkan untuk non-verbal bisa nada suara, desah, jeritan, kualitas vokal, ya. Karena itu bukan berupa kata-kata, ya. Desah, jeritan, itu nada suara, itu kan bukan kata-kata, sehingga itu masuk ke dalam non-verbal. Atau kita ke yang bukan vokal komunikasinya itu isyarat, gerakan, movement, kemudian penampilan, sama ekspresi wajah. Orang marah itu dengan ekspresi wajahnya saja sudah bisa langsung kelihatan, oh lagi marah, ya. Jadi akan tetapi walaupun verbal itu tadi lebih intelektual, tapi verbal tanpa adanya non-verbal itu tidak lengkap. Kita berbicara yang bergembira, menyampaikan sesuatu yang bahagia, tapi wajah kita tidak menunjukkan kebahagiaan. Ya, artinya komunikasi itu tidak akan nyampe sebaik ketika antara verbal dan non-verbal itu bareng-bareng dilakukan. Jadi, apakah kalau kita sudah pakai verbal, udah verbal aja? Ya enggak, harus ada tetap non-verbalnya. Ketika kita presentasi di depan, kita sampaikan dengan kata-kata, tangan kita bergerak, ya, menunjukkan sesuatu, kemudian ekspresi kita menjelaskan, ya, itu juga mendukung penyampaian informasi verbal itu sendiri. Sekarang empati. Empati merupakan kemampuan penting yang harus dikuasai dalam hubungan interpersonal yang dilakukan oleh profesi medis. Sebenarnya sih bukan hanya profesi medis saja, tapi hubungan interpersonal ini harus dijalin oleh siapapun itu, ya. Karena kalau kita sudah punya empati, tidak akan pernah misalnya ada orang kecelakaan kita malah sibuk moto, kita sibuk dokumentasi. Kalau empati kita bagus, ketika kita melihat suatu bencana, jangankan sempat mengabadikan dokumentasi, pasti akan segera tolong dulu. Masalah itu terakhir. Gitu. Walaupun kadang-kadang dokumentasi itu penting, ya, tetapi lebih penting empati kita. Jangan sampai nanti semua orang sibuk mendokumentasikan, tapi tidak ada yang menolong. Itulah empati.
Empati merupakan kemampuan seseorang untuk memahami situasi, pikiran, dan kondisi yang dialami oleh orang lain dan dapat menempatkan diri sendiri ke dalam situasi tersebut serta menerima frame of reference orang tersebut. Ya, artinya gini, ketika ada seseorang bercerita tentang kesedihannya, walaupun kita tidak mengalami, tentang penyakitnya misalnya, kita harus memposisikan gimana kalau saya ada di posisi dia, kena kanker misalkan. Nah, itu empati kita itu harus sampai ke sana, sehingga saat menjelaskan kita akan mampu mendengar dengan baik, ya, mendengarkan keluhannya dengan selesai, dengan baik. Salah satunya kita memang harus punya jiwa empati. Nah, empati dalam pelayanan klinis meliputi kemampuan untuk memahami situasi, sudut pandang, dan perasaan yang dialami oleh pasien. Kemampuan mengkomunikasikan dan memberikan respon emosional atas pemahaman tersebut, serta kemampuan mengekspresikan pemahaman dan dukungan dengan cara yang terapeutik untuk membantu pasien. Tapi bukan berarti gini, ketika kita empati, pasiennya lagi berduka, kehilangan duka cita, kita ikut meraung-raung menangis, itu tidak sampai ke sana. Justru di situ ada peran kita bagaimana untuk menenangkan, tetap berempati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kesedihan sehingga kita sendiri perlu diberikan konseling gitu. Nah, kita hadir di situ itu adalah untuk lebih ke menenangkan, menjelaskan agar mereka lebih menerima mungkin tentang penyakitnya atau tentang kondisi keluarganya, ya, sehingga terapi-terapi yang diberikan mereka menerima dan melakukannya dengan baik. Aspek penting, Mercer dan Reynolds 2002 dan Halpern mengungkapkan bahwa kemampuan berempati yang dimiliki oleh profesi medis dapat meningkatkan kepuasan dokter dan pasien. Tuh, profesi medis yang puas itu bukan cuma pasien, tapi dokter juga. Karena profesi medis, entah itu apoteker, bidan, perawat, ya, itu bekerja sama dengan dokter, di mana tujuan goal utamanya adalah memberikan kesembuhan ketika pada pasien sakit atau meningkatkan derajat kesehatan klien. Kemampuan untuk menciptakan suatu hubungan empati dan terapeutik dapat menurunkan kecemasan, depresi, dan sikap bermusuhan pasien serta meningkatkan kepuasan pasien atas pelayanan yang diberikan oleh kita. Ya. Jadi empati merupakan kemampuan yang sangat mendasar untuk mengembangkan suatu hubungan yang terapeutik. Ya. Empati dan hubungan terapeutik yang ditunjukkan oleh petugas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan hasil intervensi psikologis dan farmakologis. Kalau psikologisnya oke, intervensi farmakologisnya bisa didukung jadi oke. Hubungan yang empatik lebih menentukan dalam mencapai hasil klinis psikoterapi dibandingkan dengan jenis dan metode terapi yang diberikan. Adanya kemampuan berempati, seorang akan mampu memberikan respon-respon yang menimbulkan efek terapeutik pada pasien, sehingga pasien lebih nyaman, lebih bahagia, lebih merasa diperhatikan, dan mereka nanti akan lebih tenang, mendengarkan juga nasihat-nasihat, tidak merasa digurui, ya. Kita juga bisa seperti touching juga, kita juga bisa listening dan interview. Nah, aspek dari empati itu ada kognitif, ada afektif. Ya. Ada kognitif, ada afektif. Perlu diingat ya, aspek dari empati itu ada kognitif, afektif. Sekarang kita akan pelajari apa perbedaannya antara aspek empati komponen kognitif dengan aspek empati dengan komponen afektif. Komponen kognitif, komponen intelektual untuk mengidentifikasi dan memahami perasaan orang lain. Kemampuan intelektual untuk mengidentifikasi dan memahami perasaan orang lain. Ya. Ada perspective taking, merupakan kecenderungan individu untuk mengambil alih secara spontan sudut pandang orang lain.
ya, komponen kognitif merupakan kecenderungan individu untuk mengambil alih secara spontan sudut pandang orang lain. Fantasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengubah diri kita ke dalam perasaan dan tindakan dari karakter-karakter khayalan yang terdapat pada buku-buku mungkin, atau pada layar kaca, bioskop, maupun dalam permainan-permainan. Itu fantasi. Perspective taking, fantasi. Nah, kalau komponen afektif, empati dalam komponen afektif, empathic concern merupakan orientasi seseorang terhadap orang lain yang berupa perasaannya simpatik dan peduli terhadap orang lain yang ditimpa kemalahan. Ya. Atau personal distress merupakan orientasi seseorang terhadap dirinya sendiri dan meliputi perasaan cemas dan gelisah pada situasi interpersonal. Ya. Kemudian yang selanjutnya tentang mendengar aktif, atau topik yang pada bahasan ini kita lebih ke bagaimana kita mampu mendengar aktif. Ya. Mendengar aktif atau active listening adalah sebuah sikap memperhatikan dan mendengarkan setiap perkataan atau perbicaraan orang lain. Tapi bukan nguping, beda ya. Mendengar aktif di sini adalah ketika memang kita sedang diajak untuk berkonsultasi, berkomunikasi. Ya. Mendengar aktif di mana Anda mengirim balik kepada pembicara apa yang menurut Anda dikatakan dan dirasakan pembicara. Mendengar aktif memungkinkan mendengar, mengecek pemahaman, mengutarakan ekspektasi atau merangsang pembicaraan untuk menggali perasaan dan pikiran. Kita lihat apa nanti tipe-tipe mendengar aktif. Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, iklim relasi yang tercipta akan terasa nyaman, rileks dan aman, baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun pergaulan dimanapun. Tipe mendengarkan. Nah, tipe mendengarkan, ada apa saja sih tipe-tipe dari mendengarkan? Yang pertama, mendengarkan isi atau content listening. Mendengarkan dengan empati. Nah, dan mendengarkan dengan kritis. Mendengarkan isi, jadi ada orang yang kadang mendengarkan isinya langsung bisa nangkep gitu ya, dan dia mengambil inti dari pembicaraannya. Ada yang mendengar dengan empati, ada yang mendengar dengan kritis, ya, dimana itu ada perbedaan dari tipe mendengarkan ini. Coba kita perhatikan, kadang-kala kalau kita menjadi lawan bicara, ada di mana kita tipe untuk mendengarkan. Jadi tadi kalau kita misalnya mendengar isi, kita akan mendengarkan tidak secara keseluruhan, tetapi kita langsung bisa menyerap isinya. Oh, yang dimaksud ini adalah berbicara ini. Beda dengan kita mendengarkan empati, di mana kita benar-benar di situ ada, hadir, ya, melibatkan keempatiannya kita gitu. Dan ada yang mendengar kritis, jadi mendengar bisa ngebalas gitu ya, langsung apa yang disampaikan seseorang itu ada aja yang bisa dibalikan atau dikritisi gitu ya. Tuh, di tipe-tipe yang mendengar tadi. Nah, 5 langkah memahami proses mendengar secara efektif. Yang pertama adalah menafsirkan, menerima, mengingat. Ya, menerima, menafsirkan, kemudian mengingat. Mengevaluasi, merespon. Ya, memberikan respon, kemudian nah, hambatannya apa saja sih kalau kita mau dalam mendengar aktif? Pasti kita kalau mau ngedengerin aktif kadang-kadang tuh ada saja hambatannya. Sama, membandingkan, atau kita seolah membaca pikiran. Ini saya tahu nih arah pembicaranya pasti ke arah sini. Nah, kadang-kadang itu malah justru jadi hambatan kita untuk bisa mendengar secara aktif. Mendengar aktif itu mendengarkan dengan rasa empati, memberikan kesempatan untuk klien menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, kemudian kita juga bisa memberikan umpan balik dan mungkin saran-saran yang bisa diberikan.
Ya, itu adalah mendengar aktif. Tetapi ada hambatannya, itu tadi membandingkan, membaca pikiran, mengulang-ulang ya, mengulang-ulang yang disampaikan. Membandingkan, membaca pikiran, mengulang-ulang, menyaring ya, mendakwa. Kadang-kadang ada yang belum cerita langsung, mungkin bapaknya seperti ini ya, itu salah satu mendakwa. Jadi ketika kita mau mendengar aktif, pastikan bahwa kita menerapkan bahwa kita benar-benar tidak tahu apa yang dimasalahkan, walaupun nanti kita bisa mengambil kesimpulan di akhir. Tetapi dengarkan dulu secara aktif apa yang ingin disampaikan klien. Sama berimajinasi, atau kita ada orang bercerita, kita menghayal, membayangkan, atau kita bahkan berimajinasi gimana kalau seperti ini, gimana kalau seperti ini, gitu ya. Sehingga kadang-kadang ini menghambat kita mendengar aktif, malah jadi akhirnya kita berimajinasi sendiri ya. Mengidentifikasi, oh ini kira-kira kayaknya ada faktor ini, faktor ini, faktor ini. Ada orang yang ketika orang cerita itu dia udah langsung menganalisis nih faktornya apa saja ya, mengidentifikasi. Kemudian menasehati. Nah, ini yang kadang sulit. Saya juga masih kadang-kadang agak sulit ketika ada orang berkeluh kesah, langsung peran saya untuk menasehati itu muncul. Nah, akhirnya apa? Padahal ini menjadi salah satu hambatan dalam mendengar aktif. Ya, jadi kita harus mampu mendengar aktif, mendengar yang memberikan rasa empati, tetapi kita juga memahami apa yang dia sampaikan, mendengar secara penuh apa yang dia katakan, kita pahami posisinya, dan nanti kita bisa menyimpulkan apa yang disampaikan dan mungkin memberikan alternatif-alternatif solusi masalah yang sedang dihadapi. Atau malah kadang-kadang kita jadi bertengkar. Ya, pernah kita ngobrol sama teman gitu ya, berujung bukannya ngedengerin ceritanya, saat kita kasih solusi dia tidak terima, malah jadi bertengkar. Pernah seperti itu ya? Mungkin kita sendiri juga pernah. Ada orang curhat, menceritakan, kemudian kita menasehati, kita kasih solusi, ternyata pas kasih solusi dia nggak mau, bertengkar. Nah, ini juga salah satu dari hambatan dalam mendengar aktif. Membenarkan diri ini juga termasuk dari hambatan dalam mendengarkan aktif. Atau mungkin mengalihkan topik ketika kita misalnya tidak tertarik dengan pembicaraannya, kita alihkan topik, itu juga salah satu hambatan dalam mendengar aktif ya. Dan selanjutnya itu mendamaikan. Nah, langkah-langkah mendengar aktif apa saja sih? Memutuskan untuk mendengarkan aktif dan berkonsentrasi pada pembicara. Kemudian gunakan imajinasi Anda untuk masuk pada situasi pembicara, tetapi batasi imajinasi tersebut. Jangan kebablasan untuk berimajinasi, karena imajinasi yang berlebihan nanti akan memberikan solusi juga yang berlebihan. Ya. Kemudian berkonsentrasi dan mencoba membayangkan bingkai referensi dan sudut pandang. Kita mencoba merangkai, kemudian kita referensikan, dan dari sudut pandang itu kita nanti dapat solusi-solusi yang bisa diberikan menjadi salah satu alternatif. Amati infleksi vokal pembicara, antusiasmenya, serta gaya penampilan. Ya, kita harus perhatikan itu seperti apa. Kemudian dengarkan tanpa gangguan. Ya, kalau kita ingin menjadi pendengar aktif, misalnya HP kita bunyi terus, ya matikan. Ya, artinya apa yang menghambat dari mendengar aktif itu, selesaikan dulu ya, agar mendengar aktif itu tidak terhambat. Gunakan pertanyaan parafrase atau klarifikasi untuk memastikan bahwa Anda menerima pesan dimaksud. Jadi artinya Bapak ini sudah ya. Jadi kita bisa saja mengambil kesimpulan, iya saya sudah pernah seperti itu. Nah, mereka akan menangkap seperti itu, berarti benar yang disampaikan seperti itu, yang saya tangkap juga seperti itu. Artinya kita nanti tidak salah nyasar kalau mau memberikan solusi-solusi ataupun pengobatan gitu. Terakhir, memberikan umpan balik kepada pembicara ya, umpan balik ya, atau feedback, atau apa yang sudah mereka jelaskan, kita memberikan umpan baliknya, itu feedbacknya lah, apa yang diinginkan, apa yang dimau. Kita jangan diem aja ya ketika kita diajak berbicara, itu juga tidak asik.
karena saya lagi mendengar aktif Bu, jadi saya benar-benar mendengarkan saja, tidak. Tetapi kita juga harus mampu memberikan umpan balik kepada pembicara. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.